Pernah nggak kalian berpikir, mengapa sabun hanya membunuh 99% kuman, tidak 100% saja? Selamat datang di Kopi Sekwai, sebuah segmen yang berisi pemikiran-pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan liar yang terkadang terlintas di kala kita terjaga. Tentunya tetap dalam lingkup bidang bioscience, tanpa skrip, tanpa data. Jadi mari berdiskusi karena pemikiran liar terkadang menciptakan penemuan di luar nalar. Awal mula setelah COVID ya, awal mula COVID menjadi booming beberapa tahun yang lalu, dua tahun yang lalu, banyak bermunculan produk-produk sanitizer, sabun-sabun yang mengklaim bahwa mereka dapat membunuh virus. 99% virus mati. Lalu juga ada yang sejauh sebelum itu bahkan beberapa sabun atau produk disinfektan atau produk pembersih mengklaim mencantumkan klaim dapat membunuh 99% kuman dalam waktu beberapa detik, 30 detik, 4 detik, 20 detik, 10 detik. Banyaklah klaim-klaim tersebut disematkan sebagai bentuk marketing dan sebagai sesuatu yang sangat meyakinkan agar konsumen memilih produk mereka untuk digunakan. Namun, pernah nggak kita random bertanya-tanya, mengapa harus 99%, tidak 100% saja? Mengapa butuh waktu beberapa detik, nggak instan saja? Mengapa? Nah, untuk itu mari kita bedah dulu. Pertama tuh apa itu kuman dulu. Mungkin kalau yang ngikutin channel ini sebelum-sebelumnya, ya walaupun ini tingkat kepedean saya saja yang tinggi karena channel ini juga miskin subscriber dan miskin pengikut, tapi ya kalau pernah mengikuti paling nggak tahu kita kami di channel ini pernah membahas kuman itu apa. Kuman ini secara garis besar adalah terminologi yang digunakan manusia untuk mendeskripsikan mikroorganisme yang merugikan bagi tubuh, yang kita anggap jahat lah, atau patogen. Nah, pada dasarnya bakteri atau mikroorganisme ini ada di mana-mana, di udara, di permukaan benda yang kita sentuh, di cangkir kopi ini, di dalam kopi ini, di tangan kita, di kulit, di mana-mana. Nah, itu gak hanya ya, dan itu juga mengandung yang kita sebut kuman tadi, mikroorganisme patogen. Makanya kita perlu membersihkan diri kita sebelum melakukan sesuatu hal yang menurut kita butuh tingkat hygiene yang lebih. Misalnya makan, agar kita tidak gampang diare atau terserang penyakit patogen, kita harus mencuci tangan kita. Nah, untuk membersihkan itu, manusia menciptakan sebuah inovasi yang disebut sabun atau desinfektan. Kalau yang intinya kedua produk ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sebuah permukaan, misalnya permukaan tangan atau permukaan gelas, permukaan piring, permukaan benda-benda yang lain,
yaitu dengan menghilangkan kayak lemak, kotoran-kotoran lain seperti tanah atau yang lain kayak. Dan yang kedua adalah mengurangi jumlah patogen yang ada di permukaan benda tersebut, salah satunya di permukaan tangan. Nah, beberapa produk ini saya samarkan sedikit lah ya mereknya ya. Mereknya Anhis. Itu ada produk yang namanya Anhis. Itu sebuah merek desinfektan yang mengklaim dapat membunuh 99% kuman dalam waktu 4 detik. Terlepas ini produknya oke apa enggak, saya nggak promosi, tapi kita bedah dulu dari klaim tersebut. Pertama, sebelum ke situ biar nggak bingung, pertama-tama kita sepakati dulu, bukan sepakati ya, saya sedikit menjelaskan dulu. Produk desinfektan umumnya didesain untuk mengurangi jumlah patogen yang ada di permukaan dengan membunuhnya. Sayangnya, jumlah mikrob yang ada di permukaan benda ini, apalagi benda tersebut sudah lama sekali terpapar oleh kotoran, itu jumlahnya bisa sangat tidak terhitung. Jumlahnya mungkin bisa miliaran sel per luasan yang hanya 1 kali 1 cm saja, atau mungkin cuman milimeter saja itu bisa miliar. Jadi jumlahnya tidak terhitung. Yang kedua yang perlu diketahui adalah bakteri itu memiliki waktu pertumbuhan yang logaritmik atau lebih dikenal dengan istilahnya doubling time. Jadi mereka bertumbuh itu doubling time, jadi mengganda. Istilah matematikanya itu 2n. Artinya mereka dapat menggandakan jumlahnya dalam waktu tertentu. Sebagai contoh nih, misalnya satu bakteri itu butuh 1 menit untuk menggandakan dirinya. Jadi dalam 2 menit, maka sudah ada 4 bakteri di situ. Jadi kan 1 menit sudah jadi 2, jadi ganda kan. Lalu menit kedua itu udah jadi 4. Menit ketiga itu udah jadi 8 bakteri. Menit keempat itu udah jadi 16. 5 itu udah 32 dan seterusnya. Jadi fase pertumbuhan populasi bakteri tersebut adalah logaritmik. Ini menjadi pertimbangan dalam menentukan efektivitas sabun. Yang tadi untuk klaim tadi, sabun disinfektan yang ada di pasaran, tentunya juga untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kepuasan pelanggan atas klaim tersebut. Nah, balik tadi tentang klaim tadi dapat membunuh 99% dalam waktu 4 detik, itu kita bedah dulu. Di situ ada membunuh 99%. Ini secara biologis, faktor tadi bakteri tadi sangat banyak dan dia dapat bertumbuh secara logaritmik, itu menjadi suatu pertimbangan mengapa diperlukan 99, ditentukan standarnya harus membunuh 99%. Mengurangi 99% kuman dalam tanda petik tadi. Karena ini juga mengacu pada penurunan logaritmik dari bakteri atau kuman tadi ketika dikontakkan dan dipaparkan dengan senyawa sabun atau disinfektan pada dosis dan waktu tertentu. Jadi 99% tersebut itu harus diperoleh dalam waktu tertentu. Kalau di produk Anhis tadi, dia mengurangi 99% dalam waktu kontak hanya 4 detik.
Sedangkan beberapa produk lain itu bisa mungkin 10 detik, 1 detik, 0, berapa detik, tergantung senyawa aktif yang dipakai di dalamnya. Mungkin kalau hidrogen peroksida dalam dosis yang tinggi bisa sangat cepat. Nah, ini juga ada karena tadi saya sudah menyinggung dosis, dosis ini sangat berpengaruh kepada waktu kontak tersebut. Nah, dalam pengujian mikrobiologi itu kita mengenal untuk penurunan penurunan jumlah sel bakteri yang sangat terkait dengan pertama waktu kontak dan dosis kalau berhubungan dengan desinfektan atau senyawa-senyawa kimia yang berkontak. Desinfektan, di mana semakin tinggi dosis akan semakin cepat waktu kontaknya, dan begitu pula sebaliknya. Untuk mendapatkan untuk kita bisa menggunakannya dalam waktu yang sangat singkat, otomatis dosis yang kita butuhkan harus sangat tepat, atau bisa juga dengan menggunakan bahan aktif lain yang lebih kuat. Namun dengan kita meningkatkan efektivitas waktu kontaknya tersebut untuk membunuh lebih banyak bakteri dalam waktu yang lebih singkat, itu akan mempengaruhi cost dan keamanan dari produk desinfektan tersebut. Desinfektan pada dasarnya senyawa kimia, dan semua senyawa kimia bahkan air itu bereaksi terhadap, kalau kita berhubungan dengan kulit dan permukaan benda, entah itu akan bersifat merusak, tapi ada efek tertentu. Nah, dengan meningkatkan dosisnya pada lebih tinggi lagi untuk bisa misalnya mendapatkan hasil 99,9% atau 99,99% bakteri mati dalam waktu tertentu, misalnya 10 detik, itu akan dibutuhkan dosis yang lebih tinggi, yang mana dosis ini otomatis akan mempengaruhi cost produksi dan keamanan. Kan kita tidak mau, ya memang bakterinya mati tapi tangan kita yang iritasi atau rusak gitu. Dan kita juga sebagai konsumen pasti memilih produk yang harganya masuk akal gitu. Kita kan nggak mau beli produk yang overpriced gitu. Nah, jadi ditetapkanlah dalam standar untuk sabun dan disinfektan itu 90 harus bisa memiliki aktivitas menurunkan 99% bakteri dengan standar waktu kontak antara 15 sampai 30 detik. Kok cuma 99%? 99% penurunan ini tuh sangat besar ya. Kita ambil contoh aja 1 juta sel, kalau dikurangin 99%, sisanya tuh cuma 10 ribuan sel saja. Ini sangat signifikan. Makanya untuk dan itu kan waktu kontaknya tadi 10 detik gitu. Jadi butuh waktu 10 detik untuk mengurangi 99% dari 1 juta tadi, anggaplah. Makanya untuk pas cuci tangan biasanya disarankan berapa detik gitu kan, berapa detik dengan gerakan-gerakan yang sudah sangat diefektifkan dari ujung kuku, telapak tangan, dan bagaimana ada cara cuci tangan yang benar. Nah, itu kalau kita ikutin itu kan waktu kontaknya akan lebih lama, mungkin jadi 20 detik gitu. Jadi sudah 1 juta tadi dikurangi 99%, jadinya tinggal 10 ribu. 10 ribu tadi juga dikurangin 99%-nya lagi.
Jadi ya tinggal sedikit sekali nanti jadinya. Eh, tapi hal tersebut perlu diingat, 99% bakteri atau kuman yang mati ini adalah eh, ini mengacu pada bakteri kontrol yang digunakan untuk menguji efektivitas dari sabun atau desinfektan tersebut. Eh, Kalau dalam dunia mikrobiologi, ini lebih tepatnya ke industri, itu ada metode yang namanya eh, American Society for Testing and Materials, ASTM. Nah, itu ada metode ASTM E1153 tentang non-food contact sanitizer test. Jadi untuk bahan-bahan sanitasi yang dikontakkan, tapi bukan yang ke produk makanan, jadi non makanan. Di metode tersebut bakteri kontrolnya itu adalah ada 3 yang dipakai, yaitu Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, dan Enterobacter aerogenes. Nah, ketiga bakteri tersebut itu adalah patogen yang sangat berbahaya bagi manusia dan cukup sulit mati, sehingga secara studi ini sudah cukup mewakili untuk kalau ketiga bakteri ini bisa mati, berarti bakteri lain paling enggak juga mati gitu. Jadi ini bakteri kontrol lah. Jadi kayak misalnya kita biasanya kalau ibaratnya nih, kalau di kelas nih ada satu orang pintar kayak gitu, dikasih soal, kalau dia ini nggak bisa jawab, ya paling kita menganggap ya kemungkinan besar seluruh orang di kelas ini nggak bisa jawab soal tersebut. Nah, ini juga sama dipakai untuk bakteri kontrol ini, fungsinya sama seperti itu. Jadi kalau ketiga bakteri ini bisa tanda kutip dihilangkan, kemungkinan bakteri lain bisa hilang. Nah, tapi kenyataannya di alam mikrob itu nggak cuman yang umum. Jadi mikrob ini nggak cuman yang umum. Faktanya masih banyak mikrob yang belum bisa diketahui dan bahkan tidak bisa ditumbuhkan di medium kultur, atau bisa dibilang tidak bisa dikulturkan. Kebanyakan archaea itu bahkan bisa bertahan dari kondisi ekstrim, sehingga bisa bertahan terhadap senyawa desinfektan ini. Untungnya archaea ini sampai sekarang belum diketahui ada yang bersifat patogen pada manusia. Nah, jadi klaim 99% ini perlu diingat itu untuk bakteri kontrol. Jadi belum tentu kalau diaplikasikan di alam 99% bakteri ini mati semua, karena ada tadi beberapa faktor, yaitu ada beberapa bakteri yang mungkin lebih kuat. Contohnya bakteri-bakteri yang bisa membentuk spora. Namun belum tentu kan semua bakteri itu patogen. Jadi enggak masalah ketika dia tidak terkurangi gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi ini adalah resiko dari mikrob tadi beresiko nggak untuk tubuh. Jadi misalnya dia kuat sekalipun untuk setelah didesinfektan nggak mati, ya nggak masalah asal dia tidak menjadi patogen. Nah, saya kurang tahu sih, tapi harusnya kalau produk tersebut kredibel dan dapat dipercaya, biasanya produk tersebut itu akan mencantumkan daftar-daftar mikrob yang benar-benar yang mereka ujikan. Ini efektif untuk membunuh ini. Nah, itu biasanya dicantumkan di label mereka. Kalau kredibel ya. Kalau badan pengujinya juga kredibel sih. Tapi
rata-rata kayaknya mengujikan, apalagi kemarin pas habis boomingnya COVID kemarin banyak yang mengujikan produk-produk. Ya walaupun juga ada produk bodong yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang itu, yang malah jadinya iritasi karena H2O2-nya kebanyakan dan segala macamnya. Ya intinya adalah mengapa produk-produk sabun dan disinfektan tersebut hanya membunuh 99% bakteri dalam waktu tertentu itu murni karena untuk keamanan. Jadi bukan konspirasi ya, biar beli terus nih, bukan. Tapi murni untuk keamanan terhadap konsumen dan untuk cost. Jadi costnya ditahan, costnya tetap masuk akal dan tingkat keamanannya juga aman gitu. Jadi dua pertimbangan itu mengapa ditetapkan 99%. Dan kenapa nggak 100%? Karena saya rasa kalau untuk mendapatkan sampai 100% itu membutuhkan cost yang sangat besar dan dosis yang sangat tinggi. Karena dengan autoclave saja terkadang masih ada beberapa bakteri yang bisa tumbuh. Autoclave itu adalah dengan sterilisasi yang menggunakan steam. Jadi uap air bertekanan. Jadi dengan suhu 137 derajat Celcius selama mungkin 15-20 menit. Itu aja masih terkadang ada mikrob yang bisa tumbuh di media yang masih bertahan hidup. Jadi kalau mau menggunakan sabun sampai bisa membunuh 100% itu kurasa butuh dosis yang sangat tinggi. Mungkin malah jadi melukai tubuh atau merusak kulit atau merusak benda-benda surface ini. Mungkin kalau dicelupin di air keras kali ya. Bercanda. Tetap butuh pengujian hal tersebut. Ya mungkin itu saja tentang kegilaan pemikiran malam ini. Mengapa sabun hanya membunuh 99% kuman, tidak 100% saja? Jika ada yang ingin berkomentar atau bertanya atau yang tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang ada di dalam video ini, bisa berdiskusi di kolom komentar, bisa mengoreksi saya di kolom komentar, karena ya sekali lagi ini tanpa skrip dan tanpa data, jadi hanya dari apa yang ada di otak saya yang tercipta dari pengalaman atau ya sesuatu yang pernah saya baca sebelumnya. Jadi perlu ada, jangan telan mentah-mentah, di riset lagi, dipelajari lagi, karena nggak semua yang saya katakan ini 100% benar. Saya hanya cuma menyampaikan apa yang pemikiran-pemikiran liar saya yang tercipta, yang terlintas saat saya terjaga, saat saya begadang lebih tepat. Sekian dulu Ngopi Sewai episode kali ini. Saya Punta. Sampai jumpa.